Kisah para nabi mengandung pelajaran tersendiri bagi umat Islam. Salah satunya kisah Nabi Adam alaihi salam dan hubungannya dengan iblis. Setelah Nabi Adam alaihi salam diciptakan, Allah subhanahu wa ta'ala meminta para malaikat dan iblis untuk sujud kepadanya. Namun iblis menolak perintah tersebut. Lantas, apakah Nabi Adam dan iblis pernah bersahabat? Berikut kisahnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan keinginannya kepada para malaikat untuk menciptakan Nabi Adam alaihi salam dan keturunannya yang saling menggantikan satu sama lain. Setelah Nabi Adam alaihi salam diciptakan, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan seluruh ilmu kepadanya. Nabi Adam alaihi salam mendapatkan 4 kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu 1. Nabi Adam alaihi salam diciptakan dengan tangannya yang mulia. 2. Ditiupkan ruhnya kepadanya. 3. Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepadanya. 4. Mengajarkannya nama-nama segala sesuatu. Allah menciptakan Nabi Adam Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya sebagai bentuk penghormatan baginya dan meniupkan ruh ciptaannya pada Nabi Adam alaihi salam. Sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Namun, iblis tidak ingin sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Ia juga enggan menaati Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat semena-mena, dan sombong untuk melakukan perintahnya. Hal ini disebabkan karena iblis merasa dikhianati oleh asal-usul penciptaannya yang buruk, yaitu dari api. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat diciptakan dari cahaya arsy, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari bahan yang telah disebutkan pada kalian. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengusir iblis untuk keluar dan turun dari surga karena mereka tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Iblis pun diturunkan ke bumi dalam keadaan yang hina. Iblis memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mengabulkan keinginannya untuk menggoda anak cucu Nabi Adam alaihi salam agar berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pun mengabulkan dan memberikan izin atas keinginan iblis tersebut. Sementara itu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Adam dan istrinya, Hawa, tinggal di dalam surga. Selama tinggal di surga, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada Nabi Adam alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala melarang Nabi Adam alaihi salam dan Hawa mendekati sebuah pohon yang terlihat sangat nikmat. Para mufasir berbeda pendapat terkait pohon larangan ini. Ada yang menafsirkan sebagai pohon dalam arti yang sebenarnya, ada juga yang memaknainya sebagai kiasan. Melihat hal itu, iblis memberi bisikan jahat dan tipuan di dalam hati Adam dan Hawa. Iblis berbisik, jika kalian berdua memakan buah itu, kalian berdua menjadi malaikat atau kekal selamanya di surga. Hawa pun tergoda oleh bisikan tersebut. Hingga pada akhirnya, Hawa memakan buah dari pohon tersebut sebelum Nabi Adam alaihi salam. Hawa juga mendesak Nabi Adam alaihi salam untuk memakan buah tersebut. Nabi Adam dan Hawa yang melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dikeluarkan dari surga bersama iblis dan ular. Mereka turun dari surga dalam kondisi saling bermusuhan dan saling memerangi. Menurut sebuah riwayat, Nabi Adam alaihi salam menangis karena keluar dari surga. Beliau menangisi dosanya selama 70 tahun. Nabi Adam alaihi salam dan Hawa pun bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.